Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita mulai saja ya sambil Waalaikumsalam menunggu teman-temannya. Jadi kita speaker di sini. ya, kita mulai untuk perkuliahan kita pada malam hari ini. Jadi sambil menunggu temannya yang lain, sambil menunggu bergabung, ya untuk mengefisienkan waktu, ya alangkah baiknya kita memulai saja ya. Untuk materi kedua pada malam hari ini, ya jadi kita di sini ya. Ya, kita membahas terkait dengan penyakit kronis ya. Ini apa? Sudah minggu lalu saya sampaikan penyakit kronis ya atau bukan? Lupa juga ini. Penyakit kronis atau akut ya? Minggu lalu Pak, kalau tidak salah kronis. Kronis minggu lalu ya? Yang penyakit kronis. Iya. Oke, ya kayaknya juga saya ini ya. Ya, minggu lalu. Kalau saya tidak salah ingat itu kronis. Kenapa ini? Jadi kenapa memang? Ya. Apa itu? Kalau ini sudah juga ya? Ini kayaknya ya? Mana Suci nih? Suci Nugraha? Iya, Pak. Ini ya? Bisa kelihatan. Ya, ini yang minggu lalu, Pak. Ini yang minggu lalu ya? Iya, ini yang minggu lalu. Kalau ini? Kalau ini belum, Pak.
Bentar ya, mohon maaf ini saya tertukar kayaknya materiku. Sini. Kalau pembahasan terminal sudah ya, minggu lalu juga. Yang ini Pak, yang minggu lalu. Yang mana? Yang ini, yang tampil SLEPTA, sekarang. yang respon klien terhadap penyakit terminal 18 slide kalau tidak salah, yang minggu lalu. Oh, belum terlihat. Nah, ada ini saya tampilkan sekarang, belum terlihat sama di laptop tak? Oh iya, belum Pak. Tunggu saya stop. Nenda. Maaf Pak, yang kemarin kita bawakan masalah asuhan keperawatan pada anak yang materi maternal sama kronis. Sudah kita jelaskan kemarin Pak, masalah penyakit kronis sama maternal sama pada anak. Terminal. Nah, kalau ini yang slide saya. Oh, terminalnya. Perbedaan antara terminal dan kronik. Terminal illness Pak yang bisa ditangani. Berarti ini juga sudah ya? Kayaknya ada di komputer yang satu itu terkait dengan ini apa ini? Kronik semua. Intinya kronik sudah ya? Saya dapat lihat. Kalau ini sudah ya? Ini perbedaannya ya, perbedaan antara penyakit terminal dan kronik.
Ya, jadi saya bahas sedikit tentang perbedaan dari penyakit terminal dan kronik pada anak. Ya, untuk malam ini, jadi kayaknya materi untuk penyakit akut itu ada di laptop yang satu saya ya. Jadi, saya mohon maaf, seharusnya saya sudah menyiapkan ya, tetapi ternyata di laptop yang satu ya, itu saya punya materi. Namun untuk malam ini saya hanya menyampaikan perbedaan dari penyakit terminal dan penyakit kronik ya. Halo? Oke. Halo? Iya, iya. Terdengar suaraku? Iya, iya. Ada. Terdengar sih, Pak. Ya. Jadi aktifkan ki video tapale. Ya, aktifkan videonya dan di mute atau di off-kan speakernya. Oke, enggak apa-apa ya, saya ulang terkait dengan pengertian dari kondisi terminal. Ya, jadi ini menurut Carpenito, ya, dia mengatakan bahwa kondisi terminal itu suatu proses progresif menuju kematian. Ya, artinya kondisi tubuhnya atau kondisi keadaan umum dari pasien ini sudah tidak ada harapan lagi, ya, sudah tidak ada harapan lagi, artinya sudah harapan untuk sembuh ya sangat kecil. Kemudian pasien terminal itu pasien-pasien yang dirawat yang sudah jelas bahwa mereka akan meninggal atau keadaan mereka makin lama makin buruk. Jadi berbeda kondisi terminal dan pasien yang terminal. Ya, berbeda. Nah, ini beberapa contoh penyakit terminal yang terjadi pada anak ya. Ada HIV/AIDS, ada malaria, ada tuberkulosis, ada infeksi selaput otak atau meningitis, penyakit kanker, dan penyakit atau akibat-akibat dari kecelakaan yang fatal. Nah, ini kriterianya ya. Ya, kriteria dari atau yang membedakan antara penyakit kronik dan kondisi terminal. Ya, kalau penyakit kronik itu progresif, ya, progresif sama dengan kondisi terminal. Progresif, semakin hari semakin berat untuk sembuh, semakin keras penyakitnya, ya. Kemudian juga menetap, ya, artinya menetap. Kalau kronik ini menetap kalau pada bagian tubuh tertentu, ya di situ terus yang terinfeksi atau rasa nyeri dirasakan oleh pasien, ya, di bagian kondisi tubuh tertentu saja, ya. Kemudian kambuh, ya, jadi sering atau selalu muncul rasa-rasa nyeri ya terhadap penyakit si pasien ini, penyakit kronik ya. Nah, kalau kondisi terminal itu prognosisnya semakin hari semakin menunjukkan penurunan atau semakin jelek ya, artinya tidak ada kemungkinan untuk sembuh dari penyakit yang diderita. Ya, kemudian penyakit sudah tidak dapat disembuhkan, mengarah pada kematian, diagnosanya sudah jelas dan tidak ada obat untuk menyembuhkan. Ya, ini yang membedakan antara penyakit kronik dengan kondisi terminal. Ya. Ini tahapan dari penerimaan terminal. Ya, kalau kondisi pasiennya sudah meninggal,
inilah tahapan-tahapan yang dilalui oleh keluarga atau ya orang tua pasien, ya. Jadi karena rasa berduka ini tentu ya kita ya marah, kita marah, menyangkal, kita menolak takdir, ya, tidak bisa menerima keadaan yang sebenarnya, ya. Jadi semua kita lakukan karena memang itu merupakan satu proses dalam kondisi terminal. Kemudian ada anger atau marah, ya. Setelah itu kita marah, ya, kita marah. Jadi marah dengan kondisi yang terjadi, dengan situasi yang terjadi. Kemudian bargaining, kita saling tawar-menawar, ya. Jadi kemungkinan kita bisa bagaimana kalau saya, artinya suatu hal yang tidak realistis kita lakukan, ya, saling tawar-menawar. Ya, semua ini adalah tahapan-tahapan dari kondisi berduka. Nah, kemudian depresi, dan setelah itu kita menerima kondisi yang terjadi saat itu, ya. Jadi kita sudah menerima. Oke, kayaknya untuk materi ini sudah, ya. Ini nah, kalau kebutuhan anak yang terminal itu, ya, jadi tetap mengedepankan atau membangun, menjalin komunikasi, ya. Jadi tetap kita jalin komunikasi pada anak yang menderita atau kondisinya dalam tahap terminal. Jadi anak sangat perlu diajak untuk berkomunikasi atau berbicara, terutama orang tuanya. Ya, ini jadi mohon maaf, ya, saya harus mengulangi. Jadi untuk kebutuhan anak pada kondisi terminal itu kita tetap menjalin komunikasi, ya, membangun komunikasi. Kemudian kita beritahukan bahwa mereka tidak sendiri, bahwa anak ini tidak sendiri, ya. Kemudian berdiskusi kepada saudara atau keluarganya supaya ikut berpartisipasi di dalam perawatan atau merawat anak, ya. Kemudian social support, kita tetap memberikan motivasi, semangat, ya. Jadi jangan dilemahkan, ya, tetap memberikan support, tetap memberikan motivasi, semangat hidup. Nah, ya, itu yang dibutuhkan. Kemudian asuhan keperawatan yang diberikan itu ada palliative care, ya. Jadi asuhan keperawatan berbasis palliative care, ya. Yang dimaksud dengan palliative care, ya, jadi kita melakukan asuhan yang berfokus pada gejala atau rasa sakit atau kondisi di mana pada kasus atau penyakit yang dirasakan oleh anak ini kita berfokus merawatnya, fokus pada kondisi yang dialami pasien, ya. Kemudian pastinya kita mengontrol rasa nyeri dan gejala yang lain, masalah psikologi, sosial, dan spiritual dari anak dalam kondisi terminal, ya. Jadi tetap kita memperhatikan atau melihat masalah psikologisnya, masalah sosialnya, ataupun masalah spiritual dari anak dalam kondisi terminal.
Nah, ini contoh dari asuhan keperawatan pada masalah kehilangan dan atau berduka, ya. Jadi contoh aspek kehilangan, ya, atau berduka. Jadi bisa aja kita baca semua, ada aja kita lihat. Iya, Pak. Oke, ya. ada kita. Ada Ji, Pak, ada Ji. Oke, Bisa selanjutnya. Oke, dalam asuhan keperawatan itu kan ada pertama adalah pengkajian. Nah, untuk asuhan keperawatan pada masalah kehilangan dan berduka ini, kita lakukan pengkajian terkait dengan adanya faktor predisposisi yang mempengaruhi respon seseorang terhadap perasaan kehilangan yang dihadapinya, ya. Misalnya kesehatan mentalnya mungkin, pengalaman kehilangan sebelumnya, rasa trauma yang masih dialami, ataukah adanya stresor perasaan kehilangan, ya. Jadi ini beberapa faktor predisposisi, ya, yang bisa kita kaji dalam asuhan keperawatan pada masalah kehilangan atau berduka. Nah, ya, setelah kita lakukan pengkajian, yang kedua adalah memberikan atau menegakkan diagnosa, ya, atau diagnosis. Jadi di sini saya angkat 3 contoh diagnosis yang mungkin bisa diangkat terkait dengan asuhan keperawatan berduka atau kehilangan. Berduka berhubungan dengan kehilangan aktual atau kehilangan yang dirasakan. Kemudian diagnosa yang kedua, berduka antisipatif berhubungan dengan perpisahan atau kehilangan. Nah, ketiga, berduka disituasional berhubungan dengan kehilangan orang atau benda yang dicintai yang memiliki arti sangat besar. Ya. Nah, ini ketiga diagnosis. Kemudian langkah ketiga adalah intervensi dan implementasi. Nah, apa yang kita intervensi itu sesuai dengan diagnosa yang kita angkat tadi. Nah, ya, jadi di sini intervensi yang saya berikan di situ adalah membina dan meningkatkan hubungan saling percaya. Jadi antara pasien dan keluarga kita meningkatkan pembinaan untuk saling percaya, ya. Jadi saling percaya dengan proses atau keadaan yang ada saat itu, ya, percaya dengan keluarganya yang lain, ya. Pokoknya kita harus meningkatkan hubungan saling percaya itu keluarga pasien yang ditinggalkan. Selanjutnya adalah mengenali faktor-faktor yang mungkin menghambat proses berduka, ya. Jadi kita kaji, kita kenali faktor-faktor di dalam proses berduka tadi kan ada 5, ya. Ada 5 dalam proses berduka itu. Ada yang pertama penyangkalan, kemudian kita marah, ya. Kemudian yang ketiga adalah proses bargaining, ya, sampai dengan proses kelima yaitu tahap menerima. Nah, kita lihat di situ faktor-faktor yang mungkin menghambat proses berduka. Kemudian selanjutnya mengurangi atau menghilangkan faktor penghambat itu. Keempat, memberikan dukungan terhadap respon kehilangan pasien. Kelima, meningkatkan rasa kebersamaan antara anggota keluarga. Yang keenam, menentukan tahap keberadaan pasien. Nah, ini untuk tahap pertama dalam pengingkaran, ya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengungkapkan perasaannya. Ya, jadi biarkan pasien mengatakan apa yang ada dalam perasaannya. Selanjutnya, menunjukkan sikap menerima dengan ikhlas dan mendorong pasien untuk berbagi rasa. Ya. Dan ketiga, memberi jawaban yang jujur terhadap pertanyaan pasien tentang sakit, pengobatan, dan kematian. Ya. Nah, pada tahap
kedua atau tahap marah ini, kita mengizinkan dan mendorong pasien mengungkapkan rasa marah secara verbal, ya, tanpa melawan kemarahan tersebut. Ya, jadi tetap memberikan peluang atau kesempatan pasien ini mengungkapkan rasa marah atau secara verbal, membiarkan pasien menangis, membiarkan keluarga pasien menangis, mendorong keluarga pasien untuk membicarakan kemarahannya, ya. Semua kita berikan kesempatan. Begitupun juga pada tahap ketiga, tawar-menawar, ya, membantu pasien mengungkapkan rasa bersalah atau takut, mendengar ungkapan dengan penuh perasaan, mendorong pasien untuk membicarakan takut, ya. Jadi membahas secara bersama dengan pasien mengenai penyebab rasa bersalah atau rasa takutnya. Kemudian pada tahap depresi keempat, membantu pasien mengidentifikasi rasa bersalah dan takut, ya, membantu pasien mengurangi rasa bersalah. Dan yang terakhir, tahap kelima, yaitu penerimaan, membantu pasien menerima kehilangan yang tidak bisa dielakkan dengan cara membantu keluarga mengunjungi pasien secara teratur, membantu keluarga berbagi rasa, ya, sampai memberikan informasi yang akurat tentang kebutuhan pasien dan keluarganya. Nah, pada tahap terakhir di asuhan keperawatan kita lakukan evaluasi. Kita evaluasi terhadap masalah kehilangan dan berduka secara umum dapat dinilai dari kemampuan untuk menghadapi atau maknai arti kehilangan, reaksi terhadap kehilangan dan perubahan perilaku yang menerima arti kehilangan. Ya, mungkin itu untuk malam ini terkait dengan perbedaan terminal illness dan penyakit kronis serta asuhan keperawatan pada pasien dengan kondisi berduka atau kehilangan. Ya, jadi yang ingin bertanya silakan 1 atau 2 orang, kita diskusi langsung saja aktifkan speakernya, ya, kemudian pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Ada yang kurang dipahami? Mohon maaf ya, materi yang kedua itu kan sebenarnya akut, ya, konsep dasar dari penyakit akut pada anak. Tapi kayaknya materi itu ada di laptop saya yang satu. Ya, jadi mohon maaf untuk malam hari ini terpaksa saya mengulangi lagi terkait dengan perbedaan, menyinggung sedikit perbedaan antara terminal dan kronis dan keperawatan. Saya pikir ini untuk asuhan keperawatan kan materi baru juga, ya. Ulangi kayak minggu lalu untuk terminal dan penyakit kronis. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan asuhan keperawatannya juga boleh. Ada ketua tingkatnya sini? Terang masih ikut berkuliah. Siapa ketua tingkat sini? Suci Nugraha ya? Puji Pak, Puji Bapak. Puji Pak. Puji. Puji, mana Puji? Oh ini. Apa? Puji ya, Puji ketua tingkatnya ya. Jadi Puji untuk absensi kedua ini tolong dibuat lagi list ya di grup. Nanti saya absen sendiri di Simakat. Ya, jadi nanti saya absen sendiri di sistem, tapi melalui grup yang Anda buat, ya. Jadi diisi di situ yang jujur ya, yang jujur, karena saya juga tidak tahu pasti ini berapa jumlahnya, karena ada yang keluar masuk. Ya, yang jujur ya. Siap Pak, siap. Iya Pak. Ya, jadi insya Allah paling lambat lah, insya Allah mungkin Sabtu atau Ahad lagi kita pertemuan, bahas materi
akut, akut ya, akut. Jadi mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf karena untuk materi akut sebenarnya malam ini, tetapi kayaknya materi saya ada di laptop yang satu. Iya, Pak. Mohon maaf. Iya, Pak. Makanya tadi hanya membahas penguatan dari minggu lalu. Kemudian kalau ada yang ditanyakan juga sekarang juga boleh ya. Apakah masalah konsep kronik ataupun langsung ke perawatan? Tidak boleh ya. Silakan. Di Pak. Atau tidak ada? Pak, Tidak ada, maaf Pak. nih, tidak ada yang saya mau tanyakan sedikit. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Wasrida, saya dari Maluku Utara. Wah, dari Maluku Utara. Waduh. Saya, Pak. Salam hangat Iya. dari Maluku, Bu. Iya, Pak, ini yang saya mau tanyakan terkait dengan materi Bapak tadi tentang penyakit kronis. Yang Iya. saya mau tanyakan di sini, apakah penyakit kronis itu adalah penyakit Aduh, putus-putus Bu. Apakah apa, Bu? Apakah apa? Apakah penyakit kronis itu, Pak, merupakan penyakit autoimun, Pak? Maksudnya penyakit turunan begitu. Oh, gitu ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi tadi kan gini, Bu ya. Tadi saya tampilkan dari coba saya tampilkan ulang. Memang untuk penyakit kronik pada anak itu, Bu, ya memang kamu persentase ya terjadinya penyakit itu disebabkan dari faktor genetik. Ya, faktor genetik, Bu ya. Jadi Ibu Ida, masih kita jelas kita dengar suaraku? Iya, Pak, saya, Pak. Oke ya. Jadi memang, Bu ya, bagi atau rata-rata sih ya, rata-rata anak yang menderita penyakit kronis itu disebabkan oleh faktor genetik ya, faktor genetik dari orang tuanya. Ya itu, Bu. Nah, misalnya apa ya? Misalnya seperti ini ya, seperti penyakit kanker ya. Penyakit kanker atau penyakit asma bronkitis ya, malah bahkan penyakit HIV/AIDS. Ya, jadi Ibu bisa lihat ya, ini di tampilan saya ya. Ini jenis-jenis penyakit. Bisa, Pak. Nah, ini ya jenis-jenis penyakitnya yang saya dapatkan dari Kompas ini. Nah, dari berbagai contoh jenis penyakit ini, memang ada beberapa yang di luar dari faktor genetik. Nah, ya Bu ya, seperti contohnya malaria ya. Nah, ini tuberkulosis kan juga faktor genetik, Bu ya. Faktor genetik. Ya, jadi memang itu tadi saya ulang lagi bahwa anak yang menderita penyakit kronis itu sangat berpeluang menderita apabila kedua orang tuanya itu menderita atau mengidap ya salah satu penyakit. Pasti ada turunannya ke anaknya. Apakah itu kepada anak pertamanya ataukah pada anak keduanya? Ya, jadi seperti itu, Bu. Artinya berpeluang. Ya, berpeluang itu anaknya mendapat atau terinfeksi penyakit yang sama yang diderita oleh orang tuanya. Nah, ada juga akibat kecelakaan yang fatal, Bu ya. Jadi bisa disebabkan dari suatu kecelakaan, Bu. Ya. Jadi itu tadi, Bu, intinya bahwa memang sekitar ya 80% lah ya memang diakibatkan dari faktor autoimun atau genetik ini. Ya, seperti itu, Bu Ida. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Ya, jadi mungkin Ibu Ida kerja di rumah sakit ya?
Di puskesmas, Pak. Puskesmas. Oh ya, jadi kemungkinan pengalaman-pengalaman sehari-harinya sudah sering ya melihat kondisi-kondisi penyakit atau kondisi terminal pada anak, Bu ya. Iya, Pak. Oke, semangat Bu. Ya, terima Dari kasih, Maluku. Pak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin bisa satu orang lagi. Iya, ada Pak. Ya, silakan. Dengan siapa? Ini dengan perkenalan dengan Octavianus ini Oh, dari mana Ki Pak Octavianus? dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggelau. Oh, Sulawesi Tengah, Banggai ya? Weh, ya. Banggelau. Banggai Laut. Iya, iya. Oke. Ya begini Pak, tadi saya lihat di ASKEP Ya. untuk pasien terminal pada anak kita ungkapkan secara jelas tentang penyakit yang diderita pada anak tersebut. Iya, iya. Jadi saya cuma minta cara bagaimana caranya kita untuk edukasi dan menjelaskan secara langsung kepada yang bersangkutan, kepada pasien. Jangan sampai ada timbul tadi rasa marah. Begitu ya. Karena kalau kita pikir kalau di puskesmas itu kalau secara terus terang itu Sulit. bisa Kita sulit. jujur. Ya, jujur itu sulit. Ya. Itu saja, Pak. Baik. Oke, makasih ya Pak Otong. Perawat juga Pak ya di puskesmas. Iya, iya. Puskesmas atau rumah sakit Pak? Puskesmas. Puskesmas di Banggai Laut ya? Iya, iya. Oke, jadi bagus sekali pertanyaannya. Memang kita sebagai seorang perawat ya kadang berada di kondisi yang dilema antara keadaan yang real atau yang nyata dengan kondisi pasien ya. Artinya ketika kita menemukan kondisi seperti ini ya kita lihat dulu pasiennya ya apakah sudah mampu berkomunikasi dengan baik dengan kita ataukah kepribadian si pasien ini sudah matang atau belum. Ya, itu dulu yang kita perhatikan. Kalau kita lihat bahwa pasiennya masih selalu kekanak-kanakan ya, tidak mandiri ya, jadi sedikit-sedikit menyalahkan orang tuanya atau keluarganya ya. Ya, kalau kondisi seperti itu jangan kita sampaikan ke pasiennya. Ya, kita bertugas berkewajiban menyampaikan hal itu secara real atau secara jujur, tetap harus kita sampaikan. Hanya saja penyampaiannya itu melalui keluarga atau kedua orang tuanya. Ya, itu yang harus kita pegang sebagai seorang perawat itu kita memang menjaga yang namanya privasi, kita memang juga sebagai perawat advokasi, tetapi di satu sisi kita harus menyampaikan hal-hal yang sebenarnya terjadi pada pasien yang kita rawat. Ya, itu. Jadi kita menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lab atau pemeriksaan dokter ya, kita ini atau anak atau pasien ini sulit untuk sembuh. Ya, jadi kita sampaikan. Nah, di dalam proses komunikasi kan memang kita membutuhkan banyak strategi ya, Pak Otong ya. Kayaknya Pak Otong namanya ini ya. Pak Otong, jadi banyak strategi ya. Tentu kita menyampaikan secara komunikasi terapeutik ya. Kita membina hubungan saling percaya dulu antara orang tuanya atau pasiennya dengan kita. Kalau pasiennya anak pada umur 18 atau 15 tahun ya bisa saja kita langsung sampaikan ke yang bersangkutan ya. Kalau misalkan pasiennya pada umur 5 atau 8 tahun, 9 tahun ya kita sampaikan melalui kedua orang tuanya saja ya. Nah, kita sampaikan dengan cara komunikasi terapeutik, membina hubungan saling percaya. Itu dulu, kita bina hubungan saling percaya. Kemudian setelah itu perlihatkan bahwa kita memberikan atau menanggapi kondisi tersebut dengan rasa empati yang tinggi.
tunjukkan ki rasa empatita. Artinya kita ikut merasakan apa yang dirasakan si pasien tersebut ataupun keluarganya, apa yang dirasakan oleh keluarga ini kita juga ikut merasakannya, ya, sehingga di dalam komunikasi ini hal-hal yang seharusnya mereka tahu dengan rasa sedih yang tinggi itu pasti dia menerima. Jadi seperti itu Pak Otongnya, intinya serumit apapun atau sebesar apapun risikonya, kita sebagai perawat harus mengatakan kondisi yang real yang terjadi pada pasien ini. Ya, tentu memperhatikan apakah kita sampai ke pasiennya ini, kita lihat dulu kepribadian si pasien atau cara komunikasi pasien, apakah masih sanggup atau tidak. Kalau memang tidak bisa melalui keluarganya. Ya, bisa melalui keluarganya. Jadi seperti itu Pak Otong, mudah-mudahan memuaskan Pak. Oke, sangat. Terima kasih. Ya, oke. Oke, jadi mungkin itu saja ya Bapak Ibu para mahasiswa kelas non reguler ya. Jadi untuk jika ada yang masih kurang dipahami, kita diskusi di grup saja, kita diskusi di grup ya. Kalau ada yang masih kurang dipahami terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Halo. Ya. Halo. Ya. Silakan Pak berbicara dengan Bapak siapa ini? Halo. Halo. Ya. Halo, bisa? Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semua teman-teman Ya. dan juga pemateri. Sama, perkenalkan saya juga dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai Laut ya. Oh ya ya. Kerja di Salam kenal Pak. Puskesmas sama dengan Pak Otong tadi ya. Ya ya. Karena sedikit menyimak dengan proses terminal daripada masalah yang pada anak Ya. terkait empati. Ya, betul. Dalam sisi psikologisnya kan memungkinkan anak ini ketika terus diedukasi atau dibimbing atau dalam hal kita empati terhadap apa yang dia dirasakan, ya, betul. akan menempatkan perasaannya dia ke lebih dominan ke kita daripada keluarga mungkin ya. Iya, iya. Nah, jadi masalahnya adalah yang saya mau tanyakan Pak, ketika dia dekat dengan kita, ya, karena dia kan posisi dalam soal kehilangan ya. Iya, betul. Kemudian dia empati dengan kita, apakah kita perlu jelaskan bahwa kita punya batasan akhir untuk bisa bersama dengan dia untuk dari sisi pendekatan? Ataukah kita tidak usah dijelaskan bahwa soal waktunya itu nanti dia yang akan terima sendiri atau bagaimana caranya Pak? Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Vano. Kalau saya sih ya, justru kalau memang hubungan pasien dengan perawatnya itu lebih bagus dibanding dengan keluarganya, ya satu keberhasilan sebagai seorang perawat, ya, karena kita sudah mampu membina hubungan saling percaya dulu antara perawat dengan pasiennya, ya. Memang justru satu keberhasilan itu Pak. Kemudian pertanyaannya adalah sejauh manakah atau batasan akhirnya ini kita membangun hubungan emosional ini, ya. Justru selama mungkin pun itu juga tidak ada masalah, ya. Justru tidak ada masalah Pak, ya. Jadi fungsi kita kan perawat itu selain pelayanan kesehatan juga adalah pendidik, ya, edukator, ya, kemudian advokasi. Nah, itu semua fungsi-fungsi kita. Salah satunya juga seperti itu. Selain kita memberikan asuhan kepada yang bersangkutan, kita memberikan edukasi. Batasannya jangan bertanya masalah batasan kapan, selamanya. Sampai memang kalau pasien ini dalam kondisi terminal ini kan tentu ujung-ujungnya adalah meninggal. Sampai meninggal pun juga tidak ada masalah. Ya, justru satu keberhasilan kalau kita sangat disenangi ketika pasien itu meminta kita yang dirawat, kita yang merawatnya. Ya, justru lebih bagus itu Pak Vano. Di kondisi lapangan seperti itu,
pasien malah lebih senang atau malah merasakan bahwa ternyata perawatnya yang lebih empati dibanding malah dengan keluarga saya. Adapun batasannya itu sama sekali tidak ada batasan. Ya, sama sekali tidak ada batasan. Kalau kita sudah membangun hubungan saling percaya, Pak, tentu sebahaya apapun resiko kalau kita katakan yang sebenarnya, pasti pasien itu menerima. Pasti itu menerima. Iya. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin mudah-mudahan bisa membantu, Pak, ya, sedikit makasih pemahamannya, ya. Pak. Ya. Oke, makasih. Ya. Jadi terima kasih ya. Mungkin sudah cukup dari penanya ini, ketiga penanya. Jadi luar biasa untuk malam hari ini, saya sangat menghargai. Terima kasih banyak ada dari Maluku, ada dari Sulawesi Tengah, ada dari Parepare. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu sehingga kita bisa secara tatap muka ya, saling kenal lebih dekat lagi. Dari Pano itu. Terima kasih juga. Terima kasih juga materinya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang lain, ketika ada masih kurang dipahami, kita diskusi di grup WA yang sudah dibentuk. Ya, jadi adapun untuk jadwal pertemuan berikutnya akan juga saya lempar kembali di grup WA. Ya, jadi mungkin itu dari saya. Saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.